Halo, nama saya Andrev Jeremia Dareno. Nomor induk mahasiswa saya 1920 1083. Kali ini saya akan mereview jurnal pengembangan mobile learning berbasis Android sebagai media pembelajaran organisasi arsitektur dan komputer. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Cakupan bahasan sekilas tentang hal-hal yang akan dibahas pada review jurnal kali ini. Yang pertama, metode penelitian. 2. Tujuan penelitian. 3. Hasil. 4. Pembahasan. Dan kelima, kesimpulan. Oke, kita lanjut. Yang pertama, metode penelitian. Diawali dari potensi dan masalah yang akan dilanjut ke pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan akan sampai yang terakhir di produksi massal. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini berupa perangkat lunak atau software. Untuk menghasilkan produk digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut agar dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektivitas produk tersebut. Ada 10 langkah dalam metode penelitian dan pengembangan media pembelajaran mobile learning yang dikembangkan menggunakan model Instructional Development Institute atau disingkat IDI. Model pengembangan ini mencakup 3 tahapan, yaitu 1. Tahap Define, yaitu tahap analisis kebutuhan. Yang kedua, tahap Develop, yaitu tahapan dalam pengembangan produk. Yang ketiga, tahap Evaluate, yaitu tahap uji coba produk yang telah dikembangkan. Oke, kita lanjut. Lanjut pada tahap pertama, yaitu tahap penentuan atau define. Tahap penentuan ini mencakup pelaksanaan penelitian diawali dengan menetapkan tujuan pengembangan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran yang terdiri dari analisis konsep dan analisis karakteristik manusia. Bisa dilihat tahap pengembangannya, yaitu tahap pengembangan yang mencakup dari pengumpulan kebutuhan, perancangan, dan evaluasi. Jadi pengembangan ini bisa kita ambil contoh dari komputer yang semakin hari semakin canggih teknologinya atau teknologi elektronik. Oke, kita lanjut tahap kedua, yaitu tahap validasi. Pada tahap ini mobile learning yang telah dikembangkan divalidasikan oleh para ahli atau pakar. Validasi dilakukan terhadap aspek materi serta aspek media. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara deskriptif dan data diklasifikasikan menjadi data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata. Oke, tahapan validasi dilakukan dengan penskoran masing-masing item yang divalidasi dengan skala 1:5 dengan ketentuan nilai 5 sama dengan setuju, nilai 4 setuju, nilai 3 ragu-ragu, nilai 2 setuju, nilai 1 sangat tidak setuju. Bisa dilihat rumusnya. Oke, seperti itu rumusnya. Kita lanjut. Tahapan yang ketiga, tahapan penelitian. Oke, tahapan penelitian ini seperti uji normalitas yang bertujuan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan apakah
apakah telah berdistribusi normal atau tidak. Oke, yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas ini bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki varians yang sama atau tidak. Untuk uji homogenitas menggunakan software SPSS. Oke. Yang ketiga, uji T. Uji T berfungsi melihat perbedaan signifikan antara hasil tes kelas kontrol dan hasil tes kelas eksperimen. Oke, lanjut. Oke, kita masuk di hasil. Kalau tadi tahapan, ini sekarang hasil. Hasil produk dari penelitian ini adalah media pembelajaran mobile learning berbasis Android untuk materi organisasi arsitektur komputer. Hasil rancangan tampilan halaman awal dapat dilihat pada gambar ketiga. Hasil produk ini, ya, gambar ketiga ini ada hasil dari organisasi dan arsitektur komputer. Oke. Selanjutnya, setelah user telah melalui halaman home, maka aplikasi akan mengarahkan pada halaman menu. Halaman menu ini adalah halaman yang ditujukan atau difungsikan sebagai halaman kontrol dalam pengaksesan mobile learning yang dikembangkan. Pada halaman menu terdapat tombol untuk mengakses halaman rancangan pembelajaran materi organisasi arsitektur komputer, profil, halaman evaluasi, dan tombol keluar. Tampilan halaman akses menu dapat dilihat pada gambar keempat atau gambar di samping ini, samping kiri. Lanjut. Oke, informasi Informasi materi yang disajikan pada halaman materi diambil dari mata kuliah organisasi komputer yang disesuaikan dengan rancangan pembelajaran semester di program studi pendidikan Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia YPTK. Materi konsep dasar. 1. Konsep dasar, struktur, dan ini kayak gambar di samping. Organisasi dan arsitektur komputer, konsep dasar, struktur dan fungsi komputer, evaluasi dan kinerja komputer, konsep bus system, konsep internal memori, external memori, konsep input atau output, dukungan sistem operasi, dan aritmetika komputer. Oke, ini gambarnya, tampilan halaman materinya. Oke, lanjut. Oke, gambar ke-6 tentang tampilan halaman evaluasi. Bisa dilihat sendiri. Oke, tampilan halaman evaluasi ini bertujuan untuk pembelajaran yang dapat dilakukan atau dikerjakan oleh mahasiswa untuk mengukur seberapa besar pemahaman dan ketercapaian materi yang telah dipelajarinya dalam menggunakan atau mempelajari materi organisasi komputer dengan menggunakan mobile learning yang telah dikembangkan. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk uji praktikalitas berkaitan dengan kemudahan. Ini juga aspek juga ini uji praktikalitas. Data praktikalitas diperoleh melalui angket yang diisi oleh 2 orang praktisi. Hasil uji praktikalitas berdasarkan respon dosen dapat divisualisasikan pada tabel berikut. Oke, aspek P1, P2, rata-rata kategori 1. Oke, contohnya pada tabel ini teknik, isi, desain. Oke, nilainya. Oke, kategorinya sangat praktis, rata-ratanya 92. Oke. Lanjut. Oke, di mana P1 sama dengan praktisi 1, P2 sama dengan praktisi. Hasil uji praktikalitas tersebut dapat dilihat pada hasil pengolahan data yang berbentuk diagram distribusi frekuensi yang dapat dilihat pada gambar 9 atau gambar di bawah ini.
Oke, jadi praktisi 1 itu biru, praktisi 2 warnanya merah, dan dan rata-rata warnanya hijau. Dapat dilihat kalau dia pada angka 95, dia praktisi 1, praktisi 2 dan rata-rata sama ya di angka 95 atau di nilai-nilai yang sama di nilai 95. Oke. Ini kategori kepraktisan mobile learning. Rata-rata presentasi hasil respon mahasiswa merupakan acuan dalam penentuan kategori kepraktisan mobile learning yang dikembangkan. Oh iya, hasil ujinya, hasil uji tahapan praktisi. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Ini aspek penilaian sudah jelaskan tadi. Oke, kita masuk ke presentase penilaian. Hasil uji praktikalitas tersebut dapat dilihat pada hasil pengolahan data yang berbentuk diagram distribusi frekuensi yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini atau gambar 10. Presentasi penilaian. Oke. Kemudahan dia di angka 86 sampai 87 kayaknya. Motivasi dia di 86,5. Ya, ini menarik dia di 85-an, dan keberman dia di yang paling tinggi di sini. Presentasi penilaiannya di angka 90 sekian. Oke, kita lanjut. Berdasarkan hasil analisis praktikalitas respon dosen dan mahasiswa terhadap praktikalitas mobile learning, dapat disimpulkan bahwa mobile learning yang dikembangkan berada pada kategori yang sangat praktis. Hal ini menandakan bahwa mobile learning yang dikembangkan dapat memudahkan siswa dalam memahami pembelajaran organisasi arsitektur komputer. Uji efektivitas hasil ujinya dapat didapatkan melalui pengujian terhadap kelas kontrol atau kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran mobile learning dengan kelas eksperimen atau kelas yang mendapatkan perlakuan atau menggunakan media pembelajaran mobile learning. Oke, lanjut. Hasil belajar kelas kontrol dari 16 orang mahasiswa didapat hasil untuk post-test dengan nilai rata-rata sebesar 74,56. Sedangkan hasil kelas eksperimen dari 16 orang mahasiswa didapat hasil untuk potes dengan nilai rata-rata sebesar 82,25. Selanjutnya, untuk mengetahui signifikannya perbedaan hasil belajar kedua kelas, maka dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Bisa dilihat di tabel 5 ini atau di sebelah kanan. Uji normalitas kelas, kontrol, dan eksperimen. Oke, kita lanjut. Berdasarkan tabel 5 didapat nilai signifikan untuk kelas kontrol sebesar 0,368 dan untuk kelas eksperimen sebesar 0,515. Jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Uji homogenitas hasilnya belajar kelas kontrol dan eksperimen adalah sebagai berikut. Leuven statistik sama dengan 1,110, DF1 sama dengan 5, DF2 sama dengan 9, SIG atau SING sama dengan 0,419. Dari hasil signifikan sebesar 0,368
419 atau 0,419 yang lebih besar dari 0,05. Maka antara kelas kontrol dan eksperimen mempunyai varians yang homogen. Oke, kita lanjut. Berdasarkan data yang diperoleh dari uji efektivitas mobile learning, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil kelas kontrol dan kelas eksperimen. Mekanisme pengembangan mobile learning pada materi organisasi arsitektur komputer berbasis Android sebagai media pendukung kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen dapat mempermudah pekerjaan dosen dalam proses evaluasi belajar mahasiswa dengan adanya fitur latihan dan pemberian nilai secara otomatis. Oke, kita lanjut lagi. Dari hasil perhitungan validasi materi dan desain secara keseluruhan berada pada kategori valid. Oke, lanjut. Kesimpulannya berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka uji validitas mobile learning berbasis Android sebagai media pembelajaran mandiri untuk materi organisasi arsitektur komputer masuk dalam kategori yang valid atau sah. Pada uji praktikalitas mobile learning berbasis Android sebagai media pembelajaran, media praktis digunakan pada mata kuliah organisasi arsitektur komputer berdasarkan hasil uji efektivitas. Maka aplikasi ini layak untuk diterapkan dan dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat meningkatkan hasil pemahaman terhadap materi, dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Oke, secara keseluruhan pembelajaran dengan menggunakan mobile learning membangun pembelajaran yang lebih menarik dan memberikan pengalaman yang baru untuk mahasiswa. Karakteristik mobile learning yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja membuat mahasiswa lebih mudah dalam melakukan pengulangan pembelajaran di rumah atau belajar mandiri. Fitur kuis atau evaluasi yang terdapat dalam media mobile learning digunakan mahasiswa untuk mengukur kemampuannya dan pemahamannya terhadap konsep organisasi arsitektur dan komputer yang dapat dilakukan tanpa dibatasi waktu dan tempat. Oke, sekian dari saya, Andref Dareno. Oke, saya ulangi lagi, nama saya Andref Jeremia Dareno dari Fakultas Teknik dari Fakultas Teknik jurusan Elektro, dan NIM saya 1920 1083. Saya Andref Dareno, terima kasih.